Dalam episode ini, kami akan menunjukkan kepada Anda paus terbesar di dunia. Anda akan mengetahui jenis paus apa itu, seberapa besar ukurannya, dan yang paling penting, apa yang dapat dilakukan oleh raksasa menakjubkan ini. Selain itu, ada beberapa bonus menarik tentang paus luar biasa lainnya dalam video ini, jadi kami merekomendasikan untuk menonton episode ini sampai akhir. Akan sangat menarik. Paus terbesar di dunia, Anda semua mungkin tahu bahwa paus biru diakui sebagai mamalia terbesar di planet ini saat ini. Selain itu, banyak ilmuwan bahkan mengklaim bahwa paus biru adalah hewan terbesar dalam sejarah bumi, namun, sejumlah organisasi terkemuka termasuk World Wildlife Fund percaya bahwa paus terbesar di planet ini bukanlah paus biru itu sendiri, tetapi subspesiesnya, paus biru Antartika atau Selatan. Sekali lagi, Antartika mengejutkan kita dengan raksasanya. Menurut World Wildlife Fund, paus biru Antartika adalah hewan terbesar di dunia dengan panjang rata-rata 30 meter atau 98 kaki dan berat lebih dari 180 ton. Untuk memberi Anda gambaran seberapa besar itu, satu paus biru Antartika memiliki berat sama dengan 30 gajah savana, hewan darat terbesar di dunia. Tentu saja, paus biru Antartika tidak sebesar itu dan terlihat dalam beberapa gambar, tetapi tetap saja sangat besar. Orang-orang yang melihat raksasa ini dari dekat mengatakan bahwa itu meninggalkan kesan yang luar biasa pada mereka. Menurut mereka, ketika Anda melihat paus biru Antartika mengambang di sekitar, rasanya seperti berdiri di tepi peron stasiun saat kereta lewat, berharap angin dari kereta tidak menarik Anda ke bawah roda-rodanya. Pernyataan serupa ini, oleh dari paus biru biasa. Mengenai karakteristik dan kemampuan luar biasa dari monster Antartika tersebut, mereka sungguh mengagumkan. Jantung paus ini saja sudah sebesar mobil, yang sungguh menakjubkan. Selain itu, raksasa ini juga sangat luar biasa dalam hal nafsu makannya. Seekor paus biru Antartika mengonsumsi sekitar 3.600 kg atau 7.930 pon krill per hari. Bayangkan saja, lebih dari 3,5 ton makanan per hari. Sekali lagi, untuk memberi Anda gambaran seberapa besar itu, rata-rata seseorang mengonsumsi hingga sebagai manusia makan dalam 70 tahun. Untungnya paus biru Antartika bukanlah pemangsa. Bisakah Anda membayangkan betapa buruknya itu bagi penghuni lautan jika raksasa ini adalah pemangsa? Kemampuan monster Antartika tidak berhenti di situ. World Wildlife Fund mengakui paus biru Antartika sebagai hewan paling keras di planet ini. Paus biru Antartika berteriak pada 188 desibel sementara volume pesawat jet adalah 140 desibel. Tangisan monster Antartika dapat terdengar ratusan kilometer jauhnya. Paus ini berkomunikasi menggunakan teriakan mereka, untungnya mamalia ini, seperti paus biru biasa, berkomunikasi dengan frekuensi rendah. Jika mereka berteriak dengan frekuensi tinggi, penghuni lautan dan penduduk di daerah pesisir mungkin akan tuli. Paus biru Antartika adalah hewan yang luar biasa yang menakjubkan kita dengan kemampuannya. Sayangnya, raksasa ini sekarang terancam punah. Pada tahun 1926, ada 125.000 paus yang berenang di perairan Antartika, dan hari ini hanya tinggal sekitar 3.000 dari mereka. Pemangsaan paus yang legal sebagian besar abad ke-20 adalah penyebabnya. Sekarang banyak organisasi yang melindungi subspesies menakjubkan ini. Semoga subspesies ini dapat pulih populasinya, jika tidak dunia akan kehilangan raksasa-raksasa luar biasa ini. Apakah Anda ingin melakukan perjalanan ke Kutub Selatan untuk melihat makhluk-makhluk menakjubkan ini dengan mata kepala sendiri? Tulis tentang itu di bagian komentar di bawah, dan kami akan melanjutkannya. Paus biru Antartika memang hewan yang unik dan sangat keren, tetapi ada beberapa paus menarik lain di dunia untuk dibahas. Tetaplah terhubung karena selanjutnya kami akan menunjukkan beberapa spesimen paus yang pasti akan membuat Anda terkejut, paus terasing yang tidak dapat berkomunikasi dengan sesamanya, paus terlatih yang bisa bermain rugby dan merekam lautan dengan GoPro, dan paus albino yang dilindungi oleh pemerintah. Semua ini dan paus luar biasa lainnya akan kita bahas selanjutnya di episode ini. Mari lanjutkan. Semua paus di dunia menyanyi dan berteriak pada frekuensi rendah sekitar 15 hingga 20 Hz, tetapi ada satu paus unik di antara semua paus lain di dunia, yaitu paus 52 Hz.
Sejak tahun 1980-an ilmuwan melacaknya secara teratur di berbagai bagian samudra dunia. Seperti yang mungkin Anda tebak, individu ini berkomunikasi pada frekuensi 52 Hz. Sebenarnya, berkomunikasi bukan kata yang tepat karena suara itu tidak dapat didengar oleh paus lain. Paus-paus tidak dapat mempersepsikan komunikasi pada frekuensi yang begitu tinggi. Ilmuwan percaya bahwa paus 52 Hz adalah satu-satunya paus di dunia yang menyanyi dan menangis pada frekuensi sedemikian tinggi, dan oleh karena itu mereka menyebutnya sebagai paus paling kesepian di dunia. Sayangnya, tidak ada dari sesama memahami teman yang malang ini. Ilmu pengetahuan masih belum dapat menemukan penyebab kerusakan ini dan mengapa paus tersebut mulai menyanyi dengan nada yang begitu tinggi. Mengingat ilmuwan hanya memiliki rekaman suara, tidak ada cara untuk menghubungi individu itu sendiri. Jawaban mungkin tidak akan pernah ditemukan. Salah satu paus bergigi paling menakjubkan hidup di perairan Arktik. Kami berbicara tentang seekor beluga jantan yang telah membuat banyak kehebohan di internet dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang Anda akan melihat mengapa. Pada tahun 2019, seorang gadis ke dermaga di Hammerfest, Norwegia untuk melihat beberapa paus beluga. Dia berbaring di dermaga dan mencoba meraih seekor paus beluga untuk mengelusnya, tetapi tiba-tiba iPhone-nya jatuh dari saku jaketnya dan masuk ke air. Gadis itu sudah mengucapkan selamat tinggal pada smartphone-nya ketika tiba-tiba seekor beluga jantan menyelam, menangkap ponselnya, dan mengembalikannya kepada gadis tersebut. Kejadian yang tidak biasa, bukan? Tapi itu belum semuanya. Pada tahun yang sama, beberapa waktu kemudian, sekelompok penggemar rugby Afrika Selatan pergi ke Arktik. Ketika mereka melihat seekor beluga jantan tidak jauh dari kapal, mereka melemparkan bola. Seperti yang dikatakan para penggemar, mereka hanya ingin memberikan hadiah kepada paus tersebut, tetapi mereka tidak pernah mengharapkan bahwa paus jantan akan berenang mengambil bola tersebut dan mengembalikannya kemudian. Para penggemar melemparkan bola ke paus beberapa kali dan setiap kali paus tersebut mengembalikannya. Apakah setiap paus akan melakukan hal yang sama? Akhirnya, beberapa tahun yang lalu, seekor beluga jantan dengan kamera GoPro di kepala dilihat di lepas pantai Norwegia. Ini sudah sangat menarik, bukan? Mengapa paus bergigi seperti dia butuh kamera? Dia bukan blogger YouTube, bukan? Banyak orang yakin bahwa ketiga kisah ini melibatkan paus beluga jantan yang sama, yang tidak sesederhana yang terlihat. Migaloo. Ada paus lain yang luar biasa di dunia yang hampir tidak memiliki analog, yaitu Megaloo, paus yang pertama kali terlihat di lepas pantai Australia pada tahun 1991. Sekali melihat paus ini mungkin cukup bagi banyak orang untuk memahami mengapa itu tidak biasa. Megaloo adalah paus albino. Ilmuwan awalnya mengira bahwa Migaloo adalah satu-satunya yang ada, tetapi kemudian mereka menemukan paus humpback albino lain yang diberi nama Balu, Willow, dan Megaloo Junior. Tetapi ada hubungan antara individu-individu ini dan Megaloo. Ilmuwan percaya bahwa semua paus albino ini adalah keturunan dari Megaloo. Selama 30 tahun, ilmuwan telah mengamati perilaku Megaloo dan menentukan bahwa paus ini lahir pada tahun 1996. Mereka juga menemukan bahwa Megaloo adalah hewan yang sehat meskipun memiliki keunikan. Megaloo adalah paus yang unik, jadi untuk melindungi individu ini, pemerintah Australia bahkan mengesahkan undang-undang khusus. Jarak antara orang dan Megaloo harus setidaknya 500 meter, 1640 kaki. Paus unik ini hanya sesekali terlihat di berbagai bagian Samudra Pasifik, dan meskipun banyak orang melakukan perjalanan laut dengan harapan bertemu dengannya, hanya sedikit yang beruntung menemui Megaloo. Jika Anda kecewa karena tidak mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Megaloo, jangan putus asa. Megaloo adalah paus yang luar biasa, tetapi ada paus menarik lainnya di dunia yang bisa Anda temui. Pada bagian akhir episode ini, kami akan memberitahu Anda tentang beberapa spesies paus yang dapat Anda lihat dengan mata kepala sendiri. Tahukah Anda bahwa ada paus hidung botol? Ini bukan lelucon, mereka benar-benar disebut begitu. Paus hidung botol adalah genus paus berparuh yang terdiri dari dua spesies, paus hidung botol utara dan paus hidung botol selatan. Paus hidung botol selatan hidup di perairan kutub selatan, jadi kami tidak terlalu tertarik pada mereka karena kecil kemungkinan banyak dari Anda akan memiliki kesempatan untuk mengunjungi Antarktika. Di sisi lain,
Azores tidak tampak seperti tempat yang sulit diakses karena pulau-pulau ini dapat dikunjungi dalam perjalanan. Ke pulau-pulau ini, Anda bisa pergi dalam tur ekskursi untuk melihat paus hidung botol utara. Spesies ini jauh lebih banyak dipelajari dibandingkan dengan kerabatnya di selatan. Paus hidung botol utara hidup di perairan belahan bumi utara, bahkan dapat ditemukan di Laut Mediterania dan kadang-kadang di Laut Putih serta Laut Baltik. Paus ini sering mendekati pantai sehingga Anda bisa melihat mereka dengan mata kepala sendiri. Tentu saja, mereka tidak sebesar paus biru, tetapi paus hidung botol utara tetap merupakan spesies yang sangat menarik. Dan akhirnya, kami memiliki satu lagi. Spesies menarik yaitu paus sei. Paus sei adalah paus balin, rorqual terbesar ketiga setelah paus biru dan paus sirip. Hewan-hewan ini dapat mencapai panjang hingga 13 meter atau 42 kaki, dan hidup di perairan mulai dari lintang utara Samudra Atlantik dan Pasifik hingga Antarktika. Paus sei lebih suka perairan dengan suhu antara 8 hingga 25 derajat Celcius atau 46 hingga 77 derajat Fahrenheit. Di perairan Rusia, mereka dapat ditemukan di dekat Kepulauan Kuril dan di Laut Barents. Paus sei biasanya berada dalam kelompok kecil tidak jauh dari pantai, jadi jika Anda berada di daerah tersebut di tempat yang tepat, Anda akan dengan mudah bertemu salah satu makhluk menakjubkan ini. Itu saja, teman-teman. Tekan tombol suka jika Anda menyukai video ini, berlangganan, dan jangan lupa untuk tetap mendapatkan pemberitahuan untuk video-video mendatang. Lihat beberapa konten kami yang lain dan sampai jumpa.